Enaknya ngobrol apa nih? Weekend kemana Pak? Nggak tahu deh. Nunggu Nih. Pak Bobi. Nah, ini Pak Bobi. Pada ngobrolin apa sih? Ya, yang seru-seru Pak Bobi. Nggak ada kopinya, Pak. Mau saya pesanin? Mau saya pesanin kopinya Pak? Nggak usah dipesenin, ada kok. Oh, ada. Bapak ada. Ada kopi, ada kopi. Oh, boleh. Halo, selamat sore. Hari ini kita akan buat kopi. Hari ini saya akan bawa kopi dari biji solok. Jadi sudah saya giling dengan tingkat kehalusan medium. Dan bubuk kopi ini di roasting dengan jenis medium roast. Jadi tidak terlalu pekat. Hari ini saya akan membuat kopi dengan teknik V60 tapi dengan menggunakan saringan Kalita. Dan Kalita mempunyai corak, dia datar, tidak dengan seperti biasa kita lihat yang lonjong. Ini akan membuat rasanya itu akan timbul karena dia tidak terlalu pekat sekali. Baik, yang dibutuhkan untuk membuat kopi enak adalah bubuk kopi. Kalau dia sudah digiling, dia hanya bertahan enaknya itu sekitar 2,5 minggu. Tapi kalau dia biji kopi, mungkin bisa 3 mingguan. Terus suhu yang kita gunakan adalah 90 derajat. 85 ke 90 derajat untuk menimbulkan rasa kopi itu sendiri. Jadi kalau kita tidak punya temperatur saat mendidih kita diamkan dulu selama 10 detik, maka dia akan turun suhunya. Oke, sebelum kita membuat kopi, ada yang harus diperhatikan adalah kopi itu enak kalau satu, berat dan rasio air sesuai. Dan begitu juga dengan suhunya. Jadi saya pakai beratnya 25,4, saya pakai rasio 1:15, dan suhu sekitar 90 derajat. Hal pertama yang harus kita lakukan berarti cairan kopi yang akan muncul di teko ini adalah sebesar kira-kira 381 mili. Lalu saya ubah jadi setiap penikmat kopi harus punya timbangan elektronik. Kalau orang-orang bilang ini timbangan sabu. Dan bukan pelit, tapi memang minumnya harus sedikit-sedikit. Memang ribet untuk mendapatkan kopi enak. Dan kopi enak itu harus diminum dengan hangat. Karena apa? Karena kopi hangat dan cinta yang hangat adalah paduan yang hebat. Oke. Saya akan menuangkan dengan tuangan pertama sebanyak 100 atau 80 atau 100 mili. Saya akan basahkan, saya akan puring dulu untuk pertama kali. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan CO2. Jadi CO2 keluar. Di sini kalau kita lihat, dia akan mengeluarkan aroma 80 mili. Oke, lalu kita hitung, kita tunggu dulu selama 30 detik. 30 detik supaya proses CO-nya keluar dulu. Itu untuk puringan yang pertama. Puringan yang kedua, ya sudah 20 detik. Puringan yang kedua, ini akan berlanjut dan saya akan berhenti pada 150 mili. Oke, kita tunggu sebentar. Bagi sebagian besar orang, ngopi aja ribet gitu. Tapi memang beginilah kalau penikmat kopi, menikmati kopinya, untuk mendapatkan sesuatu yang enak memang harus ribet. Jadi tidak ada perjuangan, tidak ada kenikmatan tanpa perjuangan. Jadi kopi itu penuh dengan filosofi. Setelah itu, baru kita akan
Lanjutkan sampai dengan 381 mili. Aromanya keluar. Karena yang saya bawa adalah solok. Solok itu terkenal dengan ciri dari honey-nya. Jadi kalaupun tidak diminum pakai gula, dia tidak terlalu pahit. Yes. Selesailah, sambil kita tunggu untuk kita nikmati. Tapi saya punya satu teknik yang baru yang sering kita kenal dengan kopi tubruk. Kopi tubruk tidak membutuhkan apa-apa. Kopi tubruk hanya membutuhkan ground bean. Saya pakai Robusta Toraja. Kalau Robusta ditanam sekitar 600 meter di atas permukaan laut, 800 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau Arabica, minimal itu kopi yang paling enak Arabica ada sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, jadi di pegunungan. Kalau Toraja itu dibawa oleh orang-orang Spanyol, ditanam di dataran yang tidak begitu tinggi, dan yang Arabica mulai dipasok oleh orang-orang Belanda untuk ditanam di daerah pegunungan. Saya akan buat kopi Toraja. Kopi ini adalah kopi keluhuran budinya, kopi tradisionalnya orang-orang kita zaman dulu. Jadi kalau orang Indonesia, orang-orang di kampung, itu menggunakan kopi tubruk tanpa saringan. Kita pakai 10 gram. Kita panaskan air. Ini proses yang paling enak kita lihat, karena ini tidak membutuhkan aduk-aduk mengaduk gitu ya. Jadi kita tuang air. Ini cara membuat kopi tubruk yang benar. Kita tuang air, kita basahkan kopinya sampai semuanya basah, kira-kira 25. Oke, habis itu kita setel waktu 20 detik. Cita rasa kopi tubruk tergantung kepada cara pouring air panas ke kopinya. Kalau kita putar air berlawanan arah jarum jam, maka rasanya lebih bold daripada keluar rasa boldnya di sini. Misalnya kalau di sini rasanya pahit atau coklat, maka dia akan keluar coklat. Tapi kalau kita mau cari yang seimbang, maka kita harus tuang di tengah-tengah. Perlahan-lahan, karena tadi saya masukkan 10 gram, berarti airnya jadi 150 gram. 150 mili, sorry. Jadi untuk mendapatkan rasa yang balance, dituang saja di tengah. Oke. Setelah itu,
kopi ini tadi kita ini kan, lalu ada ritual yaitu kita stir, kita goyangkan, dan seorang barista harus mencium kopinya sendiri. Oke, dan harus mencoba kopinya sendiri sebelum dicoba ke orang lain. Dan satu hal lagi yang harus diketahui kalau minum kopi itu punya style seperti ini. Enaknya. Boleh coba kopi saya, silahkan datang ke lantai 4, ruangan 404. Terima kasih. Kalau ini kopi tubruk, kopi saya nggak ada sendok, jadi kita singkirkan pakai ini saja. Jadi kopi tubruk tidak boleh diaduk, Pak. Jadi kopi tubruk itu tinggal kita singkirkan saja layer yang atas. Terus ini yang putih-putih ini namanya krema, ini adalah intisari kopi. Jadi tidak usah diaduk sama sekali kalau kopi tubruk. Kesalahannya adalah kita selalu mengaduk kopi. Nah, ini kopi tubruk, sedangkan ya kalau itu terlalu keras. Oke. Pak Brian, Arabica Robusta? Saya akan Ini Pak, kalau saya sarankan. Ini kopi tubruk. Mas Reksa? yang kayaknya gitu. Cheers lagi. Harus begitu. Ayo, kita lanjut ngobrol. Kita ngobrol. Awas. Oke, kopi udah datang ya kan? Kita akan mulai obrolan kita. Nah, Sobat Uta, kita kembali ke Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta. Ruang berbagi masalah terkini, luaskan informasi dan juga temukan solusi. Kita akan ngobrol, ini apa benar kopi Indonesia yang kopi terbaik di dunia? Benar nggak sih? Oh iya, benar. Kalau menurut literatur yang saya baca, justru malah kopi itu datangnya dari Afrika, tepatnya dari Ethiopia. Nah, itu awal dari kopi itu. Padahal kita tahu bahwa Ethiopia tidak ada gunung, jadi di bawah terus ada penjajah Spanyol, penjajah Portugis masuk ke Indonesia. Mereka mulai memperkenalkan Robusta, penjajah Belanda masuk, mereka mengenalkan Arabica. Jadi dari Sabang sampai Merauke punya ciri khas kopi-kopi sendiri. Seperti kalau di Aceh kita kenal Gayo, terus turun ke bawah ada Sumatera Lintong, terus lagi kita pergi ke daerah Wonosobo itu ada kopi yang khasnya Wonosobo, sampai ke Toraja, sampai ke Papua Wamena. Jadi seperti itu, khas sekali. Nah, kalau Pak Brian sukanya yang mana nih? Di antara banyak sekali kopi-kopi kita. Saya tergantung ya kayak gini mana. Kalau untuk netralnya sih mungkin cappuccino untuk supaya lebih aman di perut kan. Cuman kalau udah siang-siang, udah sore, udah jam-jam udah ngantuk, wah paling mantap sih kopi pahit lah kita. Kopi hitam. Kayak gini ya? Iya. Pak Reksa? Kalau saya pribadi ya Pak ya? Iya dong. Masa rame-rame. Kalau saya paling suka itu Robusta. Terus proses pengolahannya itu dia ditubruk Pak. Jadi yang prosesnya paling gampang, simpel dan paling cepat itu saya suka itu Pak. Yang diminum Pak Brian ya, Robusta, betul. Tubruk. Iya, jadi sebenarnya ada yang salah sama kopi. Kalau kopi itu bakal bisa membangkitkan mah atau apa segala macam. Kopi kalau kita benar mengolahnya itu pasti tidak akan lari ke itu perut. Tapi kalau kita bayangkan berapa kandungan yang datang dari susu, dari gula gitu kan, dari segala macam, itu akan membuat kita juga malah tambah. Tapi kalau kopi kayak gini, kopi pahit yang tanpa gula ya, buat saya kalau saya tanya sama orang suka kopi pahit nggak, terus mereka bilang tanpa gula, ya berarti kita seagama gitu. Juga sama-sama seperti itu gitu. Jadi seperti itu.
Nah, uniknya kopi ini dia mengandung bahan yang bisa menurunkan berat badan. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang meminum, walaupun dari beberapa literatur yang saya baca itu memang ada satu zat yang namanya itu adalah klorogenat, asam klorogenat. Nah, asam klorogenat ini adanya di cairan kopi yang bisa menurunkan berat badan itu, massa badan itu 6,9%. Ya, walaupun pasti Mas Indro nanya kok badan Pak Bobi nggak kecil-kecil lah gitu. Itu karena saya tiap hari ngopi juga kan ya. Ya, ini cocok buat kita berdua. Pak, tapi gini Pak, saya tuh pernah baca fun fact. Di mana kalau kita minum kopi dengan cara pengolahannya itu menggunakan metode tubruk, itu tuh kita bisa merasakan rasa sesungguhnya dari kopi, Pak. Ketika kita bandingkan dengan metode-metode lainnya. Apalagi kalau kita lihat sekarang di kota-kota besar terutama, Pak. Iya. Warung-warung kopi itu arahnya sudah mulai ke pengembangan seperti latte dan berbagai hal lainnya mungkin, Pak, gitu. Jadi kalau tubruk betul, karena tubruk itu sifatnya kita merendam kopi dengan air panas. Uniknya kopi ini, kalau kita pakai tubruk, kalau kita teknik penyiramannya berbeda, itu rasanya pasti akan berbeda. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menyiramnya di titik tengah, itu rasanya akan balance. Nah, di dalam kopi itu ada yang namanya cupping. Cupping itu adalah kita membuat kopi dalam teknik yang berbeda-beda. Jadi kita buat 3 gelas kopi, tapi 3 gelas itu kita teknik penyiramannya itu beda-beda. Nah, itu kita rasakan, itu pasti akan berbeda. Seperti itu. Tapi apa yang membedakan Arabica sama Robusta? Rasa, dari rasa apa yang membedakan? Mostly Robusta itu sifatnya nati ya, kacang. Terus juga bitter, agak pahit dia. Kalau Arabica itu biasanya dia tuh acidnya tinggi. Nah, jadi asam, jadi agak asam. Jadi uniknya lagi kalau kopi Arabica ini dia kalau ditanam dengan pohon lain, dia akan menyerap intisari dari pohon itu. Misalnya Mentol. Ya, agrungan, kopi agrungan di Wonosobo itu dia menyerap cabai, karena cabai dia ada rasa spicy karena dia ditanam sebelahan bersamaan dengan cabai, pohon cabai. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kopi di Indonesia itu benar-benar unik lah gitu. Nah, tadi kan judulnya kopi Indonesia apakah kopi terbaik dunia? Pak Brian menilai seperti apa? Kalau sejauh yang saya coba ya, karena kan ini saya udah ke beberapa negara. Saya kan suka kopi. Ya, biasa kalau kita penikmat kopi, kalau pagi nggak ngopi itu kepalanya agak nggak enak. Emosinya suka nggak stabil kita kalau belum ngopi. Tapi dimanapun yang kita ketemu pasti ada kopi. Biji kopinya biji Indonesia. Dan juga kan sebagai salah satu catatan kita kan juga pengekspor biji kopi. Salah satu yang terbesar. Nah, itu bisa menjadi faktor kenapa kalau mungkin kopi kita itu bisa dinikmati di seluruh dunia. Kalau kita ngomong terbaik itu kan subjektif ya. Kalau saya sebagai orang Indonesia, kita terbiasa dengan kopi di Indonesia, udah pasti kita bilang, oh kopi Indonesia terbaik. Tapi kan kopi Indonesia sendiri kan banyak macam. Kayak tadi aja, Pak Bobi, kayaknya lengkap itu Pak, biji kopinya di Indonesia, jenis-jenisnya. Tadi ada yang spicy, ada yang apa tuh, Pak Bobi gimana tuh Pak? Kok bisa macam-macam daerah itu banyak macamnya banget Pak kita Pak kopi. Saya punya kebiasaan itu minum kopi. Selalu saya beli antara 2 beans dengan ground coffee. Kalau ground coffee sudah digiling. Nah, jadi kalau kopi saya sudah habis, maka saya akan mencoba lagi datang ke tempat roastery, terus saya akan coba dengan yang lain. Gitu. Saya pernah coba Arabica Kamojang, luar biasa juga di Jawa Barat itu, terus Gunung Halu ya. Jadi setiap ada tempat-tempat yang aneh, kopi yang aneh pasti saya akan telusuri. Jadi
saya mencoba beberapa varian lah. Gitu. Nah, tapi di Indonesia ini ada orang bilang salah satu film dari film dulu ternama ya, menyatakan bahwa ada satu kopi termahal di dunia dari Indonesia. Kopi luwak. Iya, Gitu. Itu sebenarnya apa yang membedakan kopi luwak sendiri? Yang menarik ya dari satu binatang luwak ini. Binatang luwak ini adalah pemakan biji kopi. Jadi setelah biji kopi itu dimakan, lalu sama luwak itu semuanya diolah dan yang hasilkan kotorannya adalah kotoran biji kopi yang sudah terolah. Nah, luwak ini ada luwak liar, ada luwak peliharaan. Yang paling enak, paling mahal katanya luwak liar. Ya, karena Ya. dia kan sempat makan yang lain. Betul. Tapi kalau fermentasinya kebayang jadi gitu, bagus. Mas Indra bayang gitu, Mas Indro bayangin kita minum kopi dari bekas fesesnya luwak gitu. Jadi Ya kan udah bersihin dulu kali. Ya. Kalau nggak dibersihin gila dong, ada begitu gitu. Itu 1 kilo 250 gram itu bisa bernilai sampai 400.000. 400-500.000. Emang mahal kopi itu. Tapi menurut saya itu sebanding lah Pak sama rasa yang dihasilkan oleh Saya biji sendiri kopi belum itu. nyoba, Mas Reksa. Saya sendiri belum nyoba itu kopi luwak itu sebenarnya apa. Wah, gitu. nanti saya bawakan. Yang bilang Pak Indro ya Pak ya. Dulu saya sempat jualan soal khusus kopi luwak liar. Jadi kalau tadi Pak Brian bilang Pak Brian suka kopi latte, sebenarnya kalau membuat kopi itu ada pakai mesin ya. Jadi kalau latte itu ekstraksi dari espresso yang ada ya, single shot apa double shot di mesin dengan bertekanan kira-kira 12 bar 15 bar, lalu muncullah intisari kopi gitu. Tapi sebenarnya bagi saya dan kawan-kawan yang penikmat kopi, kita sering membuat latte itu dari alat-alat manual, misalnya seperti dari Aeropress. Aeropress itu modelnya bertekanan. Jadi kita tekan sendiri, lalu kita bisa menghasilkan. Kalau buat latte, paling bagus memang pakai susu murni ya, susu murni. Habis itu tinggal kita mau tambahkan gula apa enggak. Yang paling benar adalah susu itu dibanding dengan masih mending dari mohon maaf nih ada yang saset gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, dulu tuh saya pernah masuk rumah sakit asam lambung. Pertama saya sangka itu jantung. Saya ke harapan kita, katanya jantungnya sehat katanya. Coba ke RSCM, pas di RSCM ketemu profesor gastro. Dan dia bilang, "Masih mau ngopi?" Ya masih lah, saya suka kopi. Masih mau ngopi, syaratnya harus Arabica. Nah, kenapa itu? Apakah emang Arabica lebih aman untuk Lebih aman karena memang dia tidak se-strong Robusta. Jadi kalau Robusta tuh tingkat kafeinnya tuh tinggi. Jadi artinya memang Robusta itu yang paling mengena gitu. Misalnya tadi saya kaget juga kalau Pak Brian ambil yang Robusta gitu kan, pesen yang Robusta, jadi agak ini juga. Jadi memang Robusta punya kecenderungan seperti itu, Mas Indro. Walaupun rasanya asam, tapi dia malah aman. Kalau Robusta jarang ada yang asam. Enggak, maksudnya Arabica asam, iya, tapi iya. lebih aman di asam lambung. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang mikir, asam nih, gak cocok buat asam lambung. Iya. Mentang-mentang sama-sama asam loh. Nah, uniknya kopi ini adalah setiap penikmat kopi itu pasti akan punya kecenderungan buang air yang lebih banyak. Jadi karena apa? Setelah cairan itu diminum, kopi itu akan mengikat cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi cairan dalam tubuh itu termasuklah misalnya kalau ada penyakit atau apa kita langsung kita jadi sering ke belakang gitu, buang air kecil seperti itu. Nah itulah makanya itu. Dan satu lagi yang paling unik adalah tiba-tiba orang kalau minum kopi di warung kopi itu bisa jadi jago politik. Ya, padahal dia sebenarnya bukan sarjana politik gitu. Jago segala macam begitu, mengomentari orang gitu. Mulai dari jagoan bola apa segala macam, jadi seperti itu. Emang keunikan dari kopi sendiri ya? Iya gitu. Nah, Pak Brian sebagai penikmat latte nih, sebenarnya apa bedanya latte sama cappuccino? Mungkin dari cara mempersiapkannya kali ya. Karena yang pernah saya baca tuh, saya takut ketukar. Kalau nggak salah cappuccino tuh susu dulu baru kopi. Kalau latte dulu kopi dulu baru susu. Walaupun saya juga nggak ngerti bedanya di bagian di mananya ya. Mungkin Pak Bobby bisa lebih jelasin. Cuman ya setahu saya sih bedanya di sana. Kalau cappuccino itu more coffee, less milk. Jadi dia lebih banyak kopinya daripada susunya. Tapi kalau latte itu 50-50.
Jadi kopinya 50%, susunya 50%. Jadi seperti itu. Tapi semua tekniknya sama. Iya, kalau foaming kan kalau bisa latte itu bisa dijadikan latte art ya. Iya, latte art. Latte art itu ya tergantung orangnya ya. Kalau saya sih agak nggak memperhatikan itu latte art karena apa? Ujung-ujungnya kita rusak juga ya. Gitu. Nah, kalau Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Nih sebelumnya saya minta maaf dulu nih, Pak. Saya maafin. Saya udah keduluan habisin kopi saya nih. Sama, habis juga. Boleh nambah. Karena gini Pak, kalau menurut saya untuk antara latte dan cappuccino ya Pak ya, itu saya satu pendapat dengan yang disampaikan oleh Pak Bobby, di mana kalau kita minum latte itu susunya itu lebih banyak jika kita bandingkan dengan cappuccino Pak. Nah tetapi tentunya setiap orang itu punya preferensi yang berbeda-beda tentang cara menikmati kopinya Pak. Misalkan kalau saya ada kopi panas nih Pak, itu saya saat selesai diseduh, itu saya pasti cicipi sedikit Pak. Misalnya boleh diseruput ataupun pakai sendok. Nah, kemudian gaya Pak Bobby nggak Pak? belum sampai situ Pak. Nah, kemudian ketika panasnya udah agak turun nih, di sekitar mungkin 70 derajat Celcius gitu, itu kita cicipi lagi Pak. Kemudian saat udah agak dingin di sekitar 40, kita minum lagi sampai habis. Nah, di situ saya itu bisa merasakan aftertaste yang berbeda-beda Pak, dari satu cangkir yang sama gitu Pak. Ya, uniknya kopi itu, kalau kita pergi ke warung kopi, kita selalu ditawari mau Japanese enggak gitu. Padahal kalau Japanese itu sama saja dengan kopi tadi yang kita buat. Itu kopi modelnya dibuat pakai V60 atau Kalita, lalu dikasih es. Jadi pada saat dingin. Jadi kopi itu kalau dingin rasanya pasti akan berbeda. Jadi antara dia panas dengan antara dia dingin itu pasti berbeda. Nah, kesalahannya adalah persepsi orang bahwa kopi itu selalu harus dengan air panas. Tidak gitu. Kopi itu bisa diseduh dengan model teknik penyeduhan yang namanya cold brew. Jadi dia dengan suhu air tapi tetap dengan rasio yang sama. Misalnya kalau kopi 100 gram, maka dengan 1:15 berarti kita bisa buat kopi cold brew itu 1,5 liter. Tapi kita harus mendiamkan itu antara 12 jam sampai dengan 14 jam. Supaya dia bisa berekstraksi dengan baik. Lalu kita simpan di lemari es, dan di situ kalau cita rasanya seperti honey, maka dia akan keluar tuh honey-nya, madunya. Kalau dia wine, memang betul-betul dia kelihatan wine-nya. Gitu. Seperti kayak, ya saya nggak pernah minum wine, tapi kata orang-orang itu wine. Jadi artinya tidak sepenuhnya kita bisa, kita tidak menyeduh dengan air panas saja, tapi bisa juga dengan air yang dingin. Ya, seperti itu. Kalau Vietnam drip beda lagi. Kalau Vietnam drip adalah sebuah alat yang memang sering digunakan di Vietnam. Jadi kopi yang bertekanan, tapi tekanannya itu datang dari gravitasi. Jadi kopinya itu dijepit di sebuah alat, lalu dikasih air panas, terus di bawahnya dikasih susu kental manis. Lalu kopinya itu menetes. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu namanya kopi tetes ya. Kopi tetes gitu, jadi tetes. Jadi seperti itu. Oke, kita udah deket ujung nih. Tapi kan sekarang ada fenomena, tadinya kita punya Starbucks keliling, sepeda. Sekarang udah naik motor, jualannya latte rata-rata, ya kan? Betul. Ice latte. Itu bagaimana melihat fenomena itu? Ya mungkin itu untuk menjawab kebutuhan memang banyak rakyat Indonesia pencintai kopi. Butuh. Kalau nggak kopi, kadang kan nggak asik. Kerja pakai kopi, kerja kita minum kopi, nyetir kita minum kopi, nongkrong kita minum kopi, pasti nggak terlepas lah dari kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin juga menjawab memang perubahan zaman. Kalau Starling kan naik sepeda, naik apa kan, kopinya saset, lalu jarak yang dijangkau juga kan pasti misalkan itu di sekitaran taman atau sekitaran komplek. Nah ini kan lebih kepada bagaimana Starling ini berevolusi menyediakan untuk di jalan-jalan raya yang jarak tempuhnya jauh-jauh. Nah itu mungkin itu perubahan dinamika di mana semakin kita berprogres, semakin kita maju, kan jarak yang ditempuh juga ya berbagai macam cara lah. Sekarang bisa naik motor, ada juga kan kalau warung-warung makin banyak juga menjamur. Coffee shop. Karena banyak yang saya lihat teman-teman saya juga buka coffee shop bukan buat jualan, bukan buat dagang.
buat tempat kita nongkrong. Pak Reksa, Kalau menurut saya ini Pak, kopi itu udah jadi gaya dan budaya di masyarakat Indonesia tuh Pak. Apalagi anak-anak muda kayak saya nih, Gen Z. Kita mau kerja kayak, wah kok nggak ada kopi itu nggak enak gitu ya. Mungkin dari pemikiran ini orang-orang ada di luar sana tuh mulai mengekspresikan ide-ide mereka kayak, oh ya udah kita jangkau Gen Z yuk pakai kopi-kopi keliling nih yang mungkin kalau di sekitar UTA kita lihat ada yang berjualan pakai motor lalu ada seperti apa gerobak es krim gitu ya, warna merah, warna apa begitu Pak. Nah mungkin ini menjawab kemauan dari generasi-generasi muda untuk, wah saya pengen ngopi, nah biar mudah itu seperti apa. Nah ide-ide ini yang mereka tuangkan di sini Pak gitu. Pak Bobi, kalau kopi itu kan sebenarnya agak mahal sebenarnya. Kalau kopi serius ya, seperti yang Pak Bobi bikin tadi, cuma dia bisa jual paling murah 8.000 kopi susu, ya kan? Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak? Apakah memang bisa semurah itu atau? Terutama kalau kopi susu biasanya kita kalau misal memadukan kopi dengan susu biasanya orang menggunakan dengan robusta. Jarang sekali kalau susu dipadukan dengan arabica. Itu karena memang pahit dengan susu itu sendiri berpadu jadi ini. Nah, menjawab pertanyaan Mas Indro tadi yang ada Starling tadi ya, Starling tadi itu keuntungan dari satu gelasnya itu bisa 3.000. Dan saya pernah melakukan sedikit survei di dekat rumah saya. Nah, kebetulan ada taman. Habis itu saya tanya berapa keuntungannya. Satu saset itu bisa sampai 3.000 karena sekarang itu sudah compact ya, ada kompor kecil gitu. Kalau air isi ulang sudah ada di mana-mana gitu. Nah terus uniknya lagi di dekat rumah saya itu justru bukan malah lebih banyak jualan kopi saset, malah dia sudah membuka kopi yang juga seduh. Jadi dia seduh. Jadi artinya apa? Dia tuh berevolusi juga gitu. Dia berevolusi juga kalau misalnya kita 8.000 masih masuk. Karena apa? Kalau robusta itu kalau kita ambil robusta itu yang paling murah ada. Yang paling murah ada. Jadi misalnya 1 gram kalau kita 100 gram. 100 gram itu kalau kita ambil misalnya 100 gram itu bisa sekitar 40.000 sedangkan kita menggunakan kopi robusta itu bisa 5 gram atau 10 gram gitu. Jadi hitung-hitungannya masuk gitu kalau pakai robusta ya. Gitu. Tapi robusta yang tertentu gitu. Kalau robusta yang premium mungkin agak lebih. Iya, masih kita tunggu juga tuh ya kopi-kopi motor itu kan sekarang masih jualnya dingin ya. Ya betul. Belum bisa jual yang panas. Sudah bisa yang jual panas. Kayaknya yang naik motor-motor itu saya belum lihat yang panas. Sudah ada ya. Mereka itu bawa kompor kecil. Bawa kompor. Saya juga bingung kenapa mereka kok bawa ini ya, termos itu ya. Yang dipompa itu ya Pak ya. Termos yang pompa itu ya, termos pompa. Ternyata setelah air panas habis dia nggak numpang sama orang lain. Saya bawa Pak kompor gitu. Jadi gitu. Itu yang Starling apa yang baru? Enggak, maksud saya yang motor. Yang pakai motor yang baru. Iya, Starling itu kan ya Star keliling ya gitu. Nah, jadi itu sudah ada yang mau pakai sepeda, pakai ini gitu. Jadi mereka tinggal ini aja. Bahkan sekarang sudah di mobil bak sekarang. Betul. Ya, mobil bak ada. Mobil bak. Saya pergi ke Cirebon, terus saya pergi ke gedung olahraganya. Di sana begitu banyak mobil-mobil pick up yang parkir lalu menjanjakan ini kopi-kopi seduh atau kopi saset. Bahkan di Surabaya itu banyak sekali warung kopi yang buka di mana-mana itu gelantungan sasetnya. Gelantungan. Jadi orang pada nongkrong dan tinggal nunjuk. Yang mana? Iya, tapi kan harus diwaspadai karena kopi saset itu juga mungkin berbahaya buat kesehatan. Ya. Tapi ini Pak, yang disampaikan Pak Bobi tadi juga nggak salah karena kan saya orang Jogja ya Pak. Jadi di Jogja itu saya pernah lihat ada satu penjual kopi. Dia pakai gerobak, memang gerobaknya agak besar di sekitar Malioboro. Dia itu menjual kopi-kopi yang diseduh Pak memang. Jadi saya kalau nggak salah itu lihat itu mulai dari sebelum COVID itu udah ada Pak. Jadi memang dia bikin gerobak yang proper untuk dia jualan kopi-kopi seduh gitu Pak. Gitu. Dan itu bisa dinikmati misalnya kita mau jalan-jalan di Malioboro nih, pengen sambil ngopi, kita bisa beli di sana gitu Pak. Arabica sama Robusta ada juga sih Pak, pakai juga. Kalau saat itu yang dijual hanya Robusta Pak, karena mungkin pada saat itu harga Arabica itu masih cenderung tinggi saat itu. Ya beda sama sekarang ya Yang Pak. paling reasonable memang Robusta.
Karena orang suka minum kopi, ada yang ya tadi yang saya bilang agamanya manis gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia dengan susu kental manis. Sekarang udah nggak boleh susu kental manis ya katanya. Kental manis gitu kan. Habis itu terus dicampur dengan robusta tadi gitu. Padanan yang pas. Saking ramainya Indonesia, bahkan perusahaan kopi pun bisa IPO ya, Pak. Dan Sintayong juga suka ini ya. Kopi Indonesia kan. Jadi bintang iklan, suka dapat duit. Tapi ini Pak, di samping kopi ini yang sekarang memang hype, memang tinggi peminatnya Pak. Kalau yang saya lihat itu petani-petani kopi ini masih perlu kita perhatikan juga tuh Pak. Nah, kesejahteraannya betul. Betul. Apalagi kalau hari-hari ke belakang ini ya Pak, kita lihat harga robusta pun bisa mencapai 120, 130 ribu bahkan untuk per kilonya tuh Pak. Kesejahteraan yang belum capek ya, kesejahteraan petani kopi. Apalagi kalau Arabica. Ini penelitiannya S2 tentang kopi. Penelitian farmasinya. Makanya itu dia. Jadi kopi ini unik Mas Indro. Di saat orang berseteru, di saat orang berkonflik, maka ayo ngopi. Di saat kita konflik dengan katakanlah pacar, istri atau apa, ayo ngopi. Ngopi gitu. Dulu di Indonesia kan masuk ya waralaba asing ya. Tapi semenjak terpukulnya itu semenjak orang Indonesia juga kan dikabarkan orang Indonesia juga suka minum teh ya. Maka pesaing yang satu lagi yang namanya Coffee Beans and Tea Leaves masuk. Ya orang minum teh gitu. Tapi ternyata membuat teh juga tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ya itu tadi, nggak ada kita ngajak orang, yuk ngeteh gitu, nggak ada. Ayo ngopi gitu. Kita ngopi. Bicara mungkin beliau ini bicara bisnis ratusan miliar mungkin di warung kopi gitu kan. Lebih cair gitu. Justru ide-ide kan muncul bukan di tempat rapat, di tempat kopi. Oke. Tapi memang walaupun ada banyak pesaing masuk, mungkin salah satunya teh tadi ya Pak. Kayak kopi itu masih punya tempat tersendiri mungkin di hati para penikmat kopi itu Pak. Oke. Bapak-bapak, terima kasih kita udah ngobrol-ngobrol asik nih. Kayaknya perlu, kalau ini dilanjutin enak juga kopi. Kita bikin kalau itu Uta Bicara yang baru, Uta Bicara ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Jadi ngobrolin apa aja ya. Oke. Terima kasih ya sudah datang. Datang mana emang? Di sini terus. Oke, Sobat Uta, demikian Uta Bicara ngalor ngidul kita kali ini. Talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Bye. Salam kopi. Salam kopi. Bye.